itulah pernah berapa tahun yang lalu gue bilang, gue nonton jauh sebelum diaspora ini, 10-15 tahun yang lalu. Yeah. Gue nonton Eredivisie itu banyak orang punya darah Indonesia. Iya kan? Yang dikenal kan Van Bronckhorst sama si itu. Padahal banyak dulu masih ada. Selamat datang kembali dalam Versus! Program argumentasi sepak bola yang mempertemukan dua sosok ternama. Ada Coach Justin! On time! Ya Allah, masih ini. Oh, jadi dia 1 minggu berselang masih nggak on time juga mas ternyata ya? Bajingan ini satu hari yang sama ya. Satu hari yang sama. Anda? Sama juga! Telat juga kalau gitu. Karena Anda bilang setengah 4 baru naik gokar. Oke guys, saya Pak Denny. Kemudian juga ada sosok ternama tapi jahat, ada Mamat Alkatiri. Omon. Saya bukan 58% guys. Kebanyakan omon. Omon ini apa sih di KBBI? Ada nggak sih artinya? Kebanyakan makan ini gratis bergizi soalnya Mamat ya. Wih. Kita masuk dalam tema hari ini. Tiba-tiba banget saya bakar Anda ya. Kita masuk dalam tema hari ini yang cukup mungkin juga relate sama anak-anak zaman sekarang. Pengaruh faktor keluarga dalam karir sepak bola. Sebelum kita ngobrol sama Coach dan juga Mamat, gue sedikit bacain background-nya ya. Karena bagi sebagian besar pesepak bola Indonesia, faktor keluarga sering sekali menjadi pertimbangan besar dalam keputusan karirnya. Tidak sedikit yang menolak tawaran bermain di luar negeri karena enggan berjauhan dengan orang tua, pasangan, ataupun anaknya. Bahkan pemain yang sempat merantau pun kerap memilih pulang ke tanah air karena merasa kesepian, sulit beradaptasi, mungkin juga makanannya kurang cocok, dan rindu suasana rumah yang sangat homey dan hangat. Kemudian dukungan emosional dan ikatan keluarga yang kuat seringkali menjadi alasan utama mereka lebih nyaman berkarir di dalam negeri. Faktor keluarga juga sering dijadikan alasan untuk seorang pemain ketika akan pindah ke klub lain. Alasannya ingin lebih dekat dengan keluarga. Di satu sisi, kedekatan emosional dengan keluarga memang bisa menjadi penghambat bagi pemain mengambil tantangan bermain di luar negeri. Tapi di sisi lain, hal itu juga bisa menjadi sumber dukungan moral yang kuat untuk pemain. Masalahnya dengan kompetisi domestik yang masih tertinggal dari sisi kualitas dan profesionalisme, yang potensi perkembangan kita tuh bisa terhambat jika terus-terusan berkaca kepada situasi seperti itu. Berada di liga yang lebih kompetitif membuat pemain kita menjadi jalan kita untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan hanya berada di zona nyaman seperti yang tadi sempat kita bahas di awal-awal, baik secara teknik, mental, maupun pengalaman. Tapi tidak semua pemain siap menghadapi konsekuensi emosional dari merantau jauh dari keluarga. Nah, berkaca dari beberapa podcast yang hadir di Sportcast 77, beberapa bintang tamu asal Afrika yang pernah hadir, mereka rata-rata sudah memiliki tekad kuat sejak kecil untuk berkarir di luar negeri, di Eropa, khususnya Afrika yang untuk memiliki karir di Prancis maupun Inggris. Bahkan tidak banyak yang akhirnya berkarir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia ya. Mentalitas merantaunya memang sudah dipupuk atau ditekadkan sejak kecil, meninggalkan zona nyaman, dan siap menghadapi tantangan berat jauh dari rumah sudah tertanam sejak dini. Bahkan setelah berkarir di berbagai negara, mereka akhirnya memilih menetap di negara tujuannya, bahkan tidak sedikit juga yang menjadi warga negara Indonesia. Mental seperti inilah yang masih sulit ditemukan pada banyak pemain lokal, terlepas dari minimnya peluang tim scouting dari luar. Sekarang kita masuk ke segmen 1, yaitu segmen kick off. Kita punya pertanyaan yang berbeda untuk Coach Justin maupun untuk Mamat. Pertama untuk Coach Justin dulu. Sudut pandang soal fenomena ini, Coach, di Eropa ada nggak sih yang mentalitas yang homesickers atau memang nggak ada? Nggak mungkin ada sih. Tapi ya, dari kecil mindset seperti apa yang lo kan sekolah dari kecil di sana? Kenapa punya mentalitas emang udah siap Dari merantau? kecil itu kita sebagai anak kecil yang SD lah, itu pendapat kita didengar oleh orang tua. Karena orang tua sana sadar bahwa mereka pun bisa bikin kesalahan. Kalau mereka bikin kesalahan, anaknya benar, ya mereka ngaku salah terus diikutin.
Jadi kayak gue umur 19 tahun udah keluar rumah nggak pernah balik lagi. Kasarnya begitu. Jadi 19 tahun gue hidup sendiri. Gue masih ingat pertama kali gue tinggal sendiri. Gue masak nasi kan. Nggak punya rice cooker kan. Jadi nasi, panci biasa, air. Itu nasinya jadi setengah bubur. Bubur enggak. Kebanyakan air, Pak. Nasi enggak. Gue gak tahu triknya kan. Nah beruntung gue punya temen yang punya restoran. Gue kesana gue tanya gimana caranya bikin nasi. Bukan nasi sudah menjadi bubur, nasi sudah menjadi setengah bubur. Iya. Jadi nasi enggak, bubur enggak. Tapi gue tetap gue makan karena itu duit kan. Iya. Jadi habis itu gue belajar, gue bisa, maka dari itu gue independen. Itulah kenapa karena gue dari umur segitu sudah semua sendiri. Sampai detik ini pun lo tahu juga, gue sendiri semua. Ya iyalah punya supir sehari dipecat. Gue gak nyaman ada orang gak kenal deket gue anjing. Sehari dipecat. Gak jelas banget emang nih orang. Padahal datang ke lu. Lu gak usah lebay 2 hari. Iya, hari kedua maghrib dipecat anjing. Jadi untuk gue nggak ada di sana. Contoh seandainya Ajax ambil pemain muda dari Groningen. Groningen kan jauh banget. Itu 2-3 jam naik mobil. Orang tuanya yang kerja pasti nggak ada kan. Jadi mereka punya guest family. Di mana anaknya nginep di situ. Sekolah tinggal di keluarga. Kayak homestay gitu ya zaman kayak dulu. Homestay, iya. Terus di sekolahin. Cuman di sisi Indonesia gue berusaha untuk memahami ya di samping homestay, di samping tidak ada satu pemain kita yang benar-benar diincar oleh klub besar. Biasanya itu klub kecil atau apa. Bahkan gue salut, itulah kenapa gue salut sama Asnawi. Kenapa dia tetap berani main di Korea dengan gaji lebih kecil daripada di PSM waktu itu. Kalau nggak salah. Iya kan. Akhirnya dia pilih situ karena itu butuh nyali. Ya kan. Nah karena nggak ada benar-benar klub besar, bahkan di sana mungkin nggak main atau apa, stres dan ini dan lain-lain. Itulah kenapa mereka ambil keputusan ya udah mending gue main di sini, gajinya cukup gede kok di sini. Dari sisi itu feeling gue kalau ada pemain yang diincar oleh Liverpool, Man United, Barcelona, Real Madrid, pemain kita dari kecil dia akan berangkat tuh. Nggak ada homestay, nggak ada ini itu dan lain-lain karena klub besar kan jauh beda banget. Sekarang lu diincar juga klub Polandia lah, Serbia lah atau apa, divisi 2 nggak terlalu menarik juga untuk pemain kita abroad. Which is sangat gue sayangkan karena kalau menurut gue kalau lu punya kesempatan untuk keluar, lu harus ambil. Lu harus ambil. Tapi memang susah untuk gue nggak mau bandingkan karena ini bukan masalah bagus atau jelek, ini masalah culture, masalah budaya Indonesia yang sudah memang secara kekeluargaan dari kecil itu memang kalau di Eropa itu mirip banget sama Italia. Italia kalau umur 35 lu belum nikah, lu masih tinggal sama orang tua. Di Belanda lu nikah gak nikah 19-20 out. Amerika juga sering gitu ya, 17 tahun lu out gitu kan. Yakin penuh kartu keluarga aja, keluar. Jadi di Italia seperti itu, lebih kekeluargaan kan kalau di Italia. Nah, di Indonesia juga, dan ini bukan Indonesia aja, ini lebih ke Asia. Bukan hanya Indonesia. Jadi somehow gue masih paham, cuman gue sayangkan aja kalau lu dapat kesempatan. Ini contoh, gue punya 4 pemain bekas Persis Solo ya. Youth KKS. Mereka oleh Persis Solo ditanya, lu kalau mau ke Portugal, lu nggak usah kembali lagi ke Persis Solo. Karena mereka punya program EPA kan. Jadi mereka kehilangan pemain, which is gue berusaha untuk memahami lah. Gue nggak salahkan Persis Solo sama sekali. Tapi ini 4 pemain akhirnya ambil keputusan untuk mau keluar. Nah, dari 4 ini 3 gue pilih untuk gue berangkatkan. Satunya kiper. Kalau kiper emang susah bersaing sama kiper Eropa kan. Tinggi-tinggi. Ya. Jadi 3 pemain ini memang punya kesempatan dan bahkan 3-3-nya ikut seleksi U17 timnas. Dari KKS ada 6 by the way yang ikut seleksi. Dan gue bicara sama orang tuanya itu sangat mendukung. Whatever it cost, mereka percayakan anak-anaknya ke gue. Untuk gue yang abroad itu ya? Ya, untuk abroad, belajar, sekolah, bahkan mereka sudah 3 bulan
4 bulan belajar bahasa Portugal. Dan akhirnya ngurus sekolah itu nggak segampang yang orang pikir. Makanya adminnya mundur, akhirnya kita kirim akhir Agustus sebelum sekolah mau. Kenapa? Karena non-EU. Iya, benar. Jadi non-EU itu nggak boleh main di klub profesional. Akademinya nggak boleh. Kalau di amatir pun, klub amatir yang nggak boleh punya afiliasi dengan klub pro. Oh, wah, agak susah. Iya, susah. Susah berarti. Sampai mereka umur 18 baru mereka boleh. Boleh mereka kalau keluarganya ikut. Ikut kerja tinggal di sana. Ya. Oh, jadi untuk kita repot karena kita harus biayain semuanya kan, biaya Ya sendiri. itu yang terjadi pada Tristan. Dia kan lolos akademi, bukan sekolah sepak bola Ajax ya. Akademi Ajax. Usia berapa? 13 dia main untuk 15 naik terus. Ya tapi tidak bisa. Ya karena dia nggak bisa stay di sana. Terus akhirnya kan pulang. Terus kalau orang kita kan suka komplain, kenapa di usia muda kita bagus, terus senior itu flop? Well, let me tell you something. It happens di Belanda, di Spanyol, itu sama. Di muda, kalau lu lihat U15, U17, U19 Belanda yang 2 kali juara Eropa, nyaris nggak ada yang lolos. Jadi top. Bahkan si Sandy Walsh sama Tom aja pernah junior juga yang Belanda kan. Pernah di timnas Belanda. Ujungnya ya ke klub biasa-biasa aja, nggak jadi top. Jadi it happens. Memang gue pernah baca itu dari 100 pemain yang pemainnya di Youth Ajax yang lolos cuma 1-2. 1-2 ke tim senior Ajax, 3-4 mungkin ke klub lainnya. Jadi banyak yang failed. Salah satu ya almarhum Aji Masaib. Pernah ikutan trial di sana. Pernah ikut setahun main sama Aaron Winter. Oh. Aaron De Winter. Iya. Aaron Winter yang lolos, yang lain setahu gue di tim itu nggak ada yang lolos. Mat, lo kalau ngeliat dari, kan kita juga sebenarnya melihat banyak dulu kayak terutama dari main Indonesia timnas yang dari timur gitu, ketika pemanggilan sering banget faktor keluarga atau alasan keluarga membuat mereka telat bergabung atau akhirnya memilih tidak bergabung lebih dahulu. Iya. Termasuk juga ini untuk going abroad tuh sering banget faktor keluarga menjadi masalah gitu. Kalau Eropa ya, bahkan tadi juga saya bisa jawab, kayaknya nggak ada deh yang takut keluar dan lain sebagainya, karena memang budaya dari kecilnya keluar. Karena kalau kita ke daratan Eropa kan hampir sama semuanya. Iya kan? Bentar. Sama dalam arti apa? Iya, maksudnya secara manusianya ini sama gitu kan. Ya sama-sama manusia, bukan alien. Maksudnya perawakannya sama, iya kan? Mirip-mirip gitu. Terus kemudian roti-roti makanannya mereka bisa konsumsi juga, walaupun ada spesifik di satu negara, ada yang di negara lain nggak ada gitu kan. Tapi ada. Cuman sama-sama roti. Makanan umumnya sama tuh. Jenis rotinya beda. Betul. Sama-sama kentang, jenis kentangnya keju. beda. Sama-sama keju, padahal keju ada 1000 ada jenis. banyak jenis gitu-gitu kan. Nah, artinya tuh ada kemiripan. Sementara Indonesia itu kan jiwa kepulauan kita tuh tinggi banget ya. Betul. Kita tuh keluar misalnya kayak dari timur, misalnya dari Fak-Fak terus kemudian ke Jogja, itu dapat budaya yang baru kan. Beda banget. Itu udah anggap keluar negeri tuh. Iya. Itu udah Beda bukan banget berarti emang. jangan dipotong terus aneh-aneh lagi ya teman-teman. Dari makanannya Bukan berarti. gitu ya, Iya, kan? itu tuh udah beda. Makanya ketika di Jogja pun, ketika lowong, saya memilih nongkrongnya sama teman-teman timur. Kita aja gitu-gitu. Tapi gimana untuk push diri saya tinggalnya dengan orang Sunda, satu kontrak itu Sunda semua. Malah ketemu Sunda di Jogja. Ya itu kan maksudnya pilihan untuk diri saya gitu, supaya biar saya adaptasi dengan Which is good lingkungan. untuk Iya, mencoba. Adaptasi dengan lingkungan, mereka berluar, paham ini saya nggak paham, jadinya saya juga ikut tahu gitu-gitu. Jadinya tapi Sabtu Minggu itu ada kangen. Nah kalau kangen ya saya harus bergabung di The Gotham City of Yogyakarta, Babarsari, FC. Saya akan ke sana ketemu dengan teman-teman. Itu tuh rasa rindunya paling nggak 50% hilang gitu kan. Nah, itu aja kita sulit. Itu Apalagi aja di Eropa. iya, karena kita Sama itu Indonesia susah ya. Kita tuh identitas itu melekat banget. Sumatera, Papua, Maluku, Jawa. Jawa di lingkungannya akan dengan Jawa, Papua dengan Sumatera pun beda-beda. beda-beda Betul, gitu kan. Nah, memang betul misalnya kayak orang bilang kayak orang Sulawesi itu jiwa merantaunya tinggi, benar. Dimanapun orang Bugis itu Orang ada, orang Bugis Makassar di ada, mana-mana Minang ada. pun sama gitu kan. Iya. Di mana-mana ada gitu. merantau. Betul, tapi kan mereka masih dapat yang kalau di Eropa kayak orang Belanda pergi ke Belgia lah. Beda negara tapi satu tipe kan. Atau orang Itali pergi ke Spanyol lah misalnya gitu.
ya masih menemukan Masih hal yang dekat lah. sama. Iya. Dia Relate masih masih tahu Ya, wilayahnya ya, paham, gitu-gitu. paham. Dia paham semua tentang Culture-nya wilayahnya. memang beda banget. Gue masih inget waktu masih di new normal main sparring bola, ternyata itu tim Padang semua. Oke, orang Padang semua Iya. banyak kan. Ngomong kok bahasanya untuk gue agak aneh gitu. Gue tanya, kalian tim apa? Dia bilang tim Padang. Ini pemain orang Padang semua. Iya, dia bilang. Terus ada yang Batak. Akhirnya Guido main di kita kan. Oh, iya. Timnya Guido itu Batak semua. Oh, karena dia ada yang lawyer-lawyer Batak itu Iya, kan. iya. Nah gitulah ibarat. Nah apalagi coba bayangkan kalau kita ke abroad. Beda banget Kita semuanya. mau cari siapa? Perawakannya beda, bahasanya Betul, susah. itulah alasan Alvin ketika di Belgia setiap libur abis match dikasih free, Iya. dia ke Belanda. Tapi itu kan sama aja kalau anak orang kaya dikirim anaknya sekolah keluar. Kan harus adaptasi lagi, harus Ya. fight lagi demi cari ilmu. Gue nggak ngelihat jauh perbedaan antara kirim pemain atau kirim anak sekolah. Oke. Nah anak sekolah bisa-bisa aja kok, ya kan? Kenapa yang pemain bola agak masalah ini? Anak sekolah kan harus adaptasi juga dengan makanan juga, dengan bahasa juga, dengan kebiasaan, dengan budaya sana, nggak jauh beda sama pemain bola. Nah tapi kenapa pemain bola sulit? Feeling gue ya karena memang nggak ada klub besar yang incer. Kalau seandainya Juve lah tim lu incer pemain kita, feeling gue mau serat-erat pun tetap dikirim. Tapi kan tim-tim besar kayak Juve, MU, Arsenal, Barca dan lain-lain itu nggak akan bibit pemain yang U17 dan lain sebagainya. Mereka udah tunggu pemain jadi kan. Iya, nggak kan bisa. Nggak lah, mereka ambil dari Eropa terutama ya. Betul, yang buat di next gen-nya di B-nya buat itu di pasti next ambil gen. dari Asumsi mereka tahu mereka punya koneksi agen yang luar biasa gitu. Kayak Barca nemu Messi di Argentina. Tapi bapaknya mau pindah kan? Iya. Kalau seandainya di kita itu ada dan keluarganya diangkut, gue rasa akan berangkat tuh. Kalau klub besar. Ya karena semuanya udah siap ditanggung lah kalau itu kan. Iya. Jadi memang nggak ada klub bener-bener yang besar untuk ke klub yang ngincer pemain kita itu ibarat masih bisa ditolak, bukan klub yang seksi lah. Ini jadi satu alasan berarti ya. Iya, tapi kalau misalnya dengan aturan Uni Eropa yang sekarang ya, itu tuh sangat sulit. Susah Coach. memang. Afrika aja jadi sulit kan, dia harus pindah warga negara. Gue kan mengalami itu dengan Iya. KKS. Makanya memang susah. Juve, Barcelona B, ya incar pasti daratan Eropa. Iya. Karena nggak bisa. Cuman kalau ada yang eksepsional mereka lakukan Betul, itu. harus setara ya Yamal, harus punya skill yang bukan setara, lebih bagus Iya. lagi. Dan kita nggak punya pemain itu. masalahnya itu kan. Ya jangankan kita, maksudnya kayak Jepang juga. Ya karena Jepang bagusnya adalah Kubo bagus, itu kan gitu. waktu muda kalau misalnya nyokapnya ikut kalau nggak Iya, salah. ke Spanyol. Iya. Mereka itu tuh udah punya planning 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan budaya sepak bolanya bagus, tahu bahwa sepak bola adalah industri. Jadi mereka udah paham itu. Kalau di kita kan membibit ya segarang-garangnya Boa Salosa aja yang isu beredar Fiorentina, Betul. Volendam, yang sih. agen sampai datang untuk bujuk gitu, untuk ayo ke Eropa sama saya gitu. Itu pun sulit gitu loh coach untuk misalnya level Arsenal, Barcelona, MU dan lain sebagainya. Paling ya di Vio, Alvin, Regina, Vicenza, Benfica. Iya ada tawaran tapi gimana? Saya di Belgia nggak punya siapa-siapa, apalagi kayak Italia kayak ini. Ya memang nggak gampang, terutama ya mau itu pemain bola, mau itu anak yang kuliah di luar, itu memang nggak gampang. Iya. Tapi lu butuh dukungan dari orang tua itu penting. Karena kalau udah dibandingkan dengan mahasiswa kita yang keluar, itu emang udah ada niat keluar. Betul, Iya. itu udah ada Makanya niat. lebih gampang. Udah ditanamin coach. Iya. Ini kamu nanti proyeksinya ke sini Akan ya. keluar, Bahasa ke Inggrisnya Amerika, udah bagus. iya, Udah iya, diajarin iya. beberapa Udah well bahasa. prepare lah. Iya, Udah iya. prepare dan kalau sekolah kita tuh kan datang bawa diri kita sendiri. Betul. Iya. Bodoh amat kalau nggak mau suka sama saya di kelas ya Iya, bodoh iya, amat. Yang iya, penting iya, saya belajar. iya, iya. Saya pulang apartemen saya sendiri ya bodoh amat sama kau gitu. Individualnya bisa gitu. Iya. Tapi sepak bola kan nggak bisa coach. Kita harus berinteraksi dengan tim Ya kepelatihnya. harus bisa adaptasi. Iya, dengan tim pemain, teman-teman iya, dan lain iya. sebagainya. Itu nggak bisa kita individual datang bodo amat yang penting saya lihat. Nggak bisa karena kita harus berinteraksi. Iya.
Dan orang sekolah Enggak, pun di enak sekolah kan? pun interaksi juga. Tapi di sekolah tuh lebih enak kok. Iya, Karena lebih kan satu dia arah lah. ada asosiasi mahasiswa apa yang perkumpulan mahasiswa di luar negeri itu kan. Ya, akhirnya Iya. lu lebih ada kedekatan kalau Ya, main bola kan itulah, susah kan. Itulah yang Alvin incar ketika di Belgia adalah setiap libur dia ke Belanda, Nah, iya, ketemu itu kan. dengan teman-teman Indonesia. Betul. Jadi susah banget dia merasa bolak-balik untuk homesick aja saya harus ke Belanda lagi balik. Itu yang membuat susah. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Mamat nih. Di Indonesia, keluarga kebanyakan jadi faktor pengikat pemain untuk kurang berani mengambil resiko obrot atau melangkah lebih jauh. Apa penyebab hal ini bisa terjadi, Mat? Iya, Keluarga tadi sering kali menjadi faktor pengikat pemain. siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya sukses? Atau siapa keluarga yang nggak bangga melihat anaknya sih? Rindu ya rindu gitu. Sama kayak kita kuliah juga kan, teleponan juga. Apalagi Anda perlu merasakan lebaran atau teman-teman saya yang Nasrani ketika Natalan tuh. Itu tuh kayak udah cari pojok, sepi-sepi, telepon nangis-nangis. Ya saya juga sekali nggak pulang lebaran ke Fak-Fak itu kayak beda banget ya. Itu tuh rasa kosong, rasa benar-benar kosong. Saya akhirnya ke Malang tuh di lebaran untuk teman-teman karena nggak pulang banyak di Malang. Saya ke Malang tuh untuk bergabung aja lah, paling nggak. Itu terjadi tiap tahun gitu loh. Tapi ya ini kan resiko kita mau sukses kan. Iya. Keluarga Betul. pasti pengen dong anaknya sukses gitu. Tapi ada juga yang kayak misalkan baru menikah biasanya akhirnya enggan tuh. Aduh, Iya, kita ninggalin istri nggak mungkin. itu keluarga tuh. kalau dalam konteks ibu, ayah, paman atau orang dalam rumah ya nenek dan sebagainya. Kalau udah nikah itu menurutku ya lebih bisa diobrolin sih. Karena kan ini statusnya adalah setara suami istri kan setara gitu kan. Jadi bisa obrolin, boleh nggak kita pindah ke sini, semua. karir. Selama didukung dan selama diobrolin aman sih. Yang menurut saya faktor yang keluarga itu tidak bisa handle sehingga gagal menjadi pemain-pemain bintang itu tuh yang apa namanya makanannya dan lain sebagainya tuh. Ya memang keterbatasan ya coach ya. Sumpah teman saya pemain bola bagus banget sumpah. Kita dua pernah makan nasi, cabe, garam. Itu doang. Pemain bagus coach. Nasi cabai garam. Nasi cabe garam. Mau ngomong apa? Orang kita nggak Isinya. punya. Ya, tapi justru kalau lu lahir dari keluarga yang kurang punya atau bahkan keluarga miskin, Lo harusnya punya mental yang lebih untuk bisa mengubah lu kehidupan. lu kan? pengen justru kalau dapat kesempatan keluar pengen keluar nggak sih? Mengubah kehidupan. Untuk keluar dari kemiskinan ini. Tapi kesempatan coach nggak datang untuk tiap orang. Nggak, kalau seandainya Dapat. ada. Tapi kan ada juga akhirnya memutuskan untuk menolak gitu daripada dia harus meninggalkan zona nyaman itu, Mat. Walaupun dia makan nasi cabai garam gitu, tapi kadang-kadang mungkin dia lebih mending dari zona nyaman itu daripada dia keluar. Duh, gua harus kemana nih? Ngapain di luar itu? Nah itu sebenarnya yang pemicunya tidak mau keluar adalah di saat, saya mau kemana nih merantau Udah kosong overthinking doang nih. duluan gitu kan. Iya mau kemana itu tuh bingung gitu. Kan rata-rata orang timur yang misalnya kayak kata Tolahul Abdul Musafri lah di Jogja itu kan ada apa namanya pencarian pemain buat PSS, dia datang ikut latihan, bla bla bla, bagus. Ya kesempatan itu ada gitu ketika dia di Jogja gitu. Kalau yang di sana kan dari sekian banyak, misalnya Timur ya, kita ambil satu contoh Timur gitu dari sekian banyak, ya klub futsal hanya butuh berapa pemain sih? 18 pemain gitu. Satu generasi itu, yang sisanya itu kalau dia merantau dia harus punya sesuatu dong, punya orang, punya keluarga di sana kan nggak ada. Itu juga jadi itu kendala sih sebenarnya menurutku. Asrama iya, tapi asrama buat orang yang sekolah, coach. Ya, yang kuliah. Oke, enggak. Gue sih ngelihatnya very simple. Kalau lu, itulah kenapa gue dulu lebih suka cari pemain dari keluarga menengah ke bawah, dari miskin. Karena keinginan mereka untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan ini, itu lebih besar. Dan itu gue berapa kali memang dapat pemain seperti itu. Maka dari itu gue kurang punya banyak pengalaman ya soal ini, apalagi yang Mama cerita tadi. Tapi gue bersyukur aja bahwa gue bisa meyakinkan orang tuanya pemain KKS. Itu semua pemain kita kumpulin loh, 18 orang. Semua orang tuanya datang, gue bicara personal ke mereka, gue jelaskan pasti program kita. Kan? Dukung semua loh. Orang tua itu pasti gak dukung. Ada selama yang dukung. Ada kesempatannya gitu. Iya. Selama tahu dukung kesempatannya. semua. Orang tua mana juga yang mau lepas anak, saya mau ke Jogja ya. Mau ngapain? Mau tes PSS gitu. Yang duitnya mana? Kau berangkat pakai apa? Sama siapa? Tinggal sama siapa di sana gitu. Itu pasti keluarga akan sulit melepaskan. Dianya juga gugup tuh untuk keluar. Ya saya juga pergi karena kuliah. Iya kan? Kalau memang udah jelas semuanya. Kita ambil contoh ya pemain paling dekat sama Coach Jaila nih. Itu kan kesempatan Coach. Orang malamnya kita berdua main PS. Tiba-tiba kesempatan ada telepon dari orang yang
pelatih lah ibaratnya gitu. Gladiator, Kamu mau ikut kan? berangkat nggak? Mau. Oke, berangkat. Kebetulan ada mata-mata yang melihat di Jakarta, bagus ya, diambil. Mata saya. Iya, stay lah pada akhirnya di sini. Iya kan? Stay lah pada akhirnya. Itu kan kesempatan dari sebuah telepon ini. Iya. Saya stand up deh. Jangan jauh-jauh, saya stand up. Kesempatan saya bangun subuh. Tumben bangun subuh, lihat ada iklan nih. Ih, ada audisi Jogja. Daripada nggak ngapa-ngapain, pergi kali ya. Nggak telat tuh. Pergi. Nggak telat pas itu. Weh, antre dari awal. Mana ada telat-telat. Orang saya bangun subuh, minum kopi, makan bubur. Kalau sekarang tidur subuh. Ya, dari subuh. Banyak Kesana, duit. karena nggak ada mita. Kesana audisi, lolos. Itu kan kesempatan, coach. Iya. Iya, Iya. Coba bayangin anak di wilayah timur atau wilayah paling barat Indonesia datang lihat iklan. Ada audisi di mana? Jakarta. Anjir, mau ke sana gimana Jauh ya? banget. Padahal mungkin potensinya ada, kesempatannya ada. Kalau mau tough, dia bakal tough mungkin ya. Karena pemain Afrika itu kita lihat lah. Iya. Afrika, Amerika Selatan itu kan banyak dari keluarga miskin Betul. juga. Dan tough mereka kan. Iya, tapi Amerika Das. Selatan menurut gua agak sedikit beda, coach. Kadang-kadang ada faktor keluarganya lebih tinggi ya dibanding Afrika ya. Kalau Afrika Ya benar-benar mereka makanya homesick, kadang nggak mau keluar lah, kadang pulang Kalau lah. Afrika memang benar-benar siap tempur banget keluar gitu kan. Karena memang situasi memang susah di negaranya sendiri. Dikejar singa soalnya dia di kesempatan Afrika. scouting itu ada. Iya. Budaya scouting dari klub Eropa itu setiap saat. Mereka baru umur 11 tahun, 12 tahun udah pengen menunjukkan ke scout dari Eropa ini kan. Iya. Nah, kesempatan itu kan ada tuh. Iya, Sehingga iya. budaya mereka berubah tuh. Oke, 10 tahun aku harus bagus. Dan memang kalau lu ke Prancis contoh, Lebih banyak orang Afrika. Iya kan. Lu ke hampir negara Eropa Barat ya, itu banyak orang Afrika. Nah itu berarti Nah, budayanya udah faktor memang budaya begitu. ini yang seperti kita bahas di episode beberapa waktu lalu yang memang culture-nya beruntungnya kayak Afrika ke Prancis tuh masih ada culture-nya dekat Iya. secara negara jajahan Agen kan. sekali turun di sana dari beberapa podcast yang pemain-pemain Afrika di sini ya. Agen sekali turun di sana kayak kamu 8 orang ikut saya berangkat kemana? Iya. Udah ikut aja. Tiba-tiba muncul di Vietnam tidur di taman, coach. Iya. Itu pemain bola Kacau. junior loh di Afrika gitu. Tiba-tiba tidur di taman, yang kepilih cuma 3 orang nganggur. Iya, iya. Wih, di mana nih kita patungan deh? Uang habis di taman tidur. Tiba-tiba agen, kamu ikut saya ke Indonesia. Indonesia di mana? Udah ikut aja. Ikut lagi. Tapi kan ada agen gini, ada scout. Iya Iya, kan? iya, Scout yang bawa ke Prancis banyak, scout yang bawa ke Eropa banyak. Di Indonesia kita asal berangkat. Iya. Emang tough sih, iya. Tapi kan bisa bikin masalah juga, bisa nggak punya pegangan juga. Memang nggak gampang, emang very tough sih. Maka dari itu gue sih beruntung. Ya semoga kedepannya karena program KKS ini kan berlanjut. Betul. Buka kesempatan sebanyak-banyaknya, coach. Itu bagus tuh. Namanya KSD, Coach Soccer Development. Wih. Oh, ini udah bukan Jadi- KKS nih. Udah beda lagi, dia udah bikin cabang sendiri nih. Karena kalau KKS itu kan Jateng. Iya, iya. Kalau KSD itu seluruh Indonesia. Oh, Nanti kita dan gue didukung oleh Wali Kota Depok. Hidup Depok! Mbak, Teroris pertama kali. Tempat saya. Sowan dulu dong ke saya. Covid pertama kali di Depok. gue ngomong soal langsung dulu dong sama ke saya. Pak Sofyan dan beliau dukung full Ya. dari segala segi fasilitas bahkan beasiswa dan lain-lain. Itu yang kita rekrut dan semoga gue tidak mengalami hal-hal yang sulit dari orang tuanya, terutama kalau anaknya berbakat. Kalau kesempatannya jelas, menurut saya orang Indonesia keluarganya akan dukung sih. Iya. Kalau Ya kesempatannya jelas. karena gue melihat ya itu tadi mereka mau keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Kisah Yabes Roni kan kita semua tahu ya. Yabes Roni sampai sekarang masih main di Bali United Gue karena nggak tahu ya Bes Roni. Yabes itu Winger. didapatin Indra Safri ketika ke Kupang. Oke. Yabes tinggal jauh dari Kupang. Tapi dia dengar ada informasi Belusukan. bahwa ada turnamen ini yang dimana pelatih U19 datang untuk scout pemain. Iya. Waktu itu kerjasama dengan ya mungkin politisi sana atau apa gitu. Mereka bikin ini sekalian scouting gitu. Ya. Yabes tahu ada kesempatan ini. Benar, tough dia coach. Dia berangkat dari sini, nggak apa-apa dengan uang seadanya apa untuk menunjukkan skillnya di sini. Dia kayak Di Hattori sini. nggak? Hah? Mendaki gunung melewati lembah berarti Iya. kan kayak Hattori kan. Dan dia satu-satunya yang terpilih coach. Wih, anjir. Bayangkan itu itu satu kesempatan ya. Untuk mungkin 10 pemain ada dari kampung ini dari kampung ini. Iya. Yabes doang terpilih. Coach bayangkan kalau ada 100 kesempatan di sana. Iya. Iya. Tapi kan ini cuma satu dan datang tiba-tiba nih. Tiba-tiba. Dia pergi. Gue KKS itu juga dari 1000-an pemain gue pilih. Iya, makanya itu tuh harus maksudnya
hal yang baik, buka kesempatan. Tapi wilayah Jawa ini udah banyak kesempatan lah. Wilayah paling timur tuh minim kesempatan. Orang stadion kita sekarang aja udah nggak ada. Nah, tapi gue paham kalau ya, gue setuju apa yang Mamat bilang, nggak bisa dipukul rata juga di Jawa dan di timur atau paling di barat. Kalimantan atau di apa itu nggak bisa dipukul rata karena informasi atau event-event di luar Jawa itu nggak terlalu banyak. Betul, untuk dilihat mata oleh pelatih-pelatih. Cuman kembali lagi ke pertanyaannya, gue rasa keluarga yang menengah ke bawah, terutama papan bawah, itu akan mendukung apapun anaknya untuk keluar. Mendukung. Iya. Selalu tuh ada stigma gini, mama ini cuma sampai SMP, kok tidak boleh cuma sampai SMP, betul, harus kuliah. Betul. Gitu kan? Betul. Pasti gitu. Nah, berarti mereka mendukung gitu. Cuma kesempatannya mana gitu loh. kesempatan yang jelas gitu ya. Betul. Makanya saya tuh selalu dukung program diklat kayak dulu. Iya, diklat ya. Program diklat itu kan di setiap daerah dibikin. Iya. Papua Barat, misalnya di Sorong. Ya Bambang Pamungkas muncul dari situ, Kurniawan, Primavera itu muncul dari diklat-diklat ini. Diklat. Jadi daerah udah seleksi, masukin di diklat, ada kompetisi antar diklat. Dari kompetisi antar diklat dilihat pemain ini dua ini bagus, digabungin. Jadi semua punya kesempatan yang sama tuh kalau lewat jalur itu diklat. tahun berapa sih, Mat? Berhenti, Mat? Wih, tahun berapa ya? Diklat Diklat sekarang menurut gua Salatiga bagus udah nggak ada ya? sih dulu. Udah nggak ada ya? Sawangan doang kan sisa. Lebih gampang untuk Yang menyeleksinya pusat doang gitu. Semua kan dulu pengen yang Sawangan, pengen Sawangan diklat Jakarta kan. Tapi ya kesempatan untuk datang ke sini kan nggak semua. Itu udah sekalian sekolahnya, Coach. Udah sekalian sekolah dari SMP ada dan semua olahraga dulu ya. Tapi kalau kita mau bikin sepak bola doang, itu bisa banget itu buka satu di Sorong, nanti yang Sorong yang cari Papua mana. Mereka scouting dari sana. Iya. Dikumpulin, ntar diadu. Sekarang feeling gue lebih ke SSB ya. Cuman SSB-nya sayangnya nggak semua punya kompetisi kan. Iya. Betul. Lebih ke turnamen kan. Jadi kedepannya semoga ada kompetisi lah dari SSB. Jadi nggak perlu diklat lagi. Nih, gue punya pertanyaan di luar skrip ini, Coach. Kan kalau kita ngomongin Afrika ke Perancis atau Afrika ke negara yang mungkin... Ke Eropa lah. Ke Eropa yang memang Afrikanya pernah dijajah sama negara Eropanya. Kita kan pernah dijajah sama Belanda maupun Jepang deh. Nggak usah Jepang dulu deh. Belanda, kenapa kita nggak punya pemain-pemain yang itu punya afiliasi lebih gampang untuk main di Belanda dibandingkan sama yang ujung-ujungnya pemain Indonesia akhirnya tinggal di Belanda baru punya kesempatan main di Belanda. Politis ya. Mungkin nggak? Maksudnya kita dari pemain lokal kita masuk ke Belanda tuh kenapa nggak mungkin, Coach? Enggak, Belanda itu mereka nggak peduli jajah atau enggak ya. Mereka nggak ngelihat itu lebih profesional aja. Atau mungkin kualitas kita ternyata emang belum ada yang sebagus itu untuk bisa menembus Belanda. Lebih ke kualitas sih. I mean, gue kasih contoh lewat. Tapi kenapa kalau kayak diaspora yang tinggal di sana kayak Simon gitu, ternyata punya kualitas sana untuk bisa bersaing gitu. Itulah pernah berapa tahun yang lalu gue bilang. Gue nonton jauh sebelum diaspora ini, 10-15 tahun yang lalu. Gue nonton Eredivisie itu banyak orang punya darah Indonesia. Iya kan? Yang dikenal kan Van Bronckhorst sama si itu. Padahal banyak dulu masih ada Atmo Dikoro, ada banyak pemain Ambon. Temen gue yang Ambon kan banyak banget di situ. Artinya kenapa Ambon, bahkan gue bilang Ambon yang ada di Belanda, stok kita jauh lebih banyak. Iya. Kenapa mereka sukses yang ini enggak? Ya karena mereka dari kecil sudah dibina dengan benar. Kesempatan terbuka lebar, silakan pilih. Banyak banget. Di sana di Ambon aja, bahkan tidak ada punya klub di Liga 1 loh. Iya. Udah nggak masuk otak aku tuh Ambon itu setiap jalan. Aku pernah jalan dari kota Ambon sampai ke rumah Manahati Lestusen di Liang 3 jam 2 jam lah. Ya, itu setiap jalan Ambon nggak punya klub satu tikungan, satu lapangan bola, turnamen. Aku tuh jalan kayak nonton bola sekilas antar lapangan gitu. Lapangan lagi, main bola. Sampai ke yang mereka main bola di jalan di kampungnya Manahati terus, Kakak Mamat mau kemana? Ke rumah Manahati. Mari kita antar, satu tim antar saya itu. Ke rumah Manahati duduk, minum teh apa gitu-gitu balik lagi. Itu lapangan main bola dan bagus. Tulehu FC gitu nggak ada ya? Dulu ada namanya. Ini dari Tule itu kan kecil. Iya makanya. Begitu banyak pemain yang dari Tulehu sampai profesional. Coach, jangankan Tulehu, Pulau Bur. Dulu ada pemain yang dibawa ke Brazil. Namanya siapa? Salim Alkatiri. Itu ke Brazil. Program dulu cuma 2 orang yang dibawa. Salim Alkatiri itu bermain di Brazil. Maksudnya di trial dan lain sebagainya itu di Brazil. Habis itu pulang. Nggak ada klub. Ini Brazil loh, dia terpilih oleh di scouting dari sana loh. Bisa pulang nggak ada klub terus udah gitu aja. Iya. Itu aneh banget tuh profil Salim Alkatiri.
Itu Galatamu. cuman apa namanya Tulehu yang kecil. Gimana klub-klub daerah-daerah di Ambon lain. Makanya di Belanda pemain Ambon itu mungkin nggak jadi top, tapi bisa jadi pemain profesional gitu loh. Iya. Main di Eredivisie lumayan gede gajinya. Dan itu di sini. Persija melihat celah itu kan, membuka kesempatan seluas-luasnya. Itu Ramdhani, Lestalu, Iya, banyak. Dari banyak Ambon banget diambil itu semua. diambil dari situ. Bayangkan kalau ada yang kayak begitu, satu aja di Ambon atau di tengah-tengah lah di Tulehu. Jadi apa itu? Ini pergi cuma pasang tugu, kota sepak bola, tak ada sepak bola. Iya. Nggak bangun apa, ngapain tugu ini? Kita lewat cuma foto di situ. Iya, padahal Jadi mau bikin bangun diklat, apa gitu yang bikin betul-betul klub sekalian. kesaring ke klub-klub ini. Iya. Makanya kayak Persipura itu saya pengen banget tuh dia punya satu base camp di setiap kota di Papua. Itu dia nggak usah cari pemain luar, udah. Iya. Udah, satu di Fakfak, satu di mana, satu di Jayapura, satu di Sorong, satu di Manokwari. Tiap tahun dia cuma saring aja itu. Dari setiap itu. Karena sumpah, Pak, ya Tuhan, aku nonton Tarkam di sini di Jogja dan lain sebagainya. Ini di sana juga banyak yang begini. Ardian Saruntuboy itu kan lahir dari turnamen-turnamen kecil di sana kan. Pada akhirnya ikut Evan, ikut Pokari Sweet dan lain sebagainya. Pada akhirnya, orang baru tahu siapa. Sani Rizky karena main di Malang, kuliah di Malang. Main Tarkam. Anjir, ini pemain dari mana, bagus banget. Orang nggak tahu skill dia dari SD sebagus itu emang. Dia tuh selalu kita panggil untuk main lawan kelas 6. Dia ada kelas kan. Jadi ikut kita untuk lawan kelas 6, lawan SMP. Sani itu udah terlihat. Panjang banget buset dah Sani kan. Itu udah terlihat. Amore Sumre. Itu Samuel Amo itu dengan kursi, main dribbling pakai kursi sendiri kunci. Bayangin itu kalau kita ke stadion tuh belum ada anak-anak, Amo sendiri tuh lari, tendang ke gawang. Gitu-gitu. Pada akhirnya ketika dia keluar dapat Mataram FC, orang tahu skill dia. Anjir, kok pemain ini nggak punya klub ya? Dia ambil lah. Itu benar-benar. Coba bayangin kalau kesempatan itu ada 10 kesempatan lah di sana. Yang susah memang kesempatan. Iya. Itu nggak gampang. Itulah kembali jawab pertanyaan lu, kenapa Ambon-Ambon di Belanda berhasil? Karena kesempatan itu ada. Betul. Itulah yang Dan sudah terpupuk sejak dini gitu, di manage sejak dini gitu ya. Itulah yang gue selalu katakan ke PSSI, long term-nya, short term timnas utama, mid term perbaiki liga, long term-nya investasi di youth. Karena youth itu penting sekali, bukan masalah bakat tapi youth development. Itu yang gue coba bagus, bikin. tapi gak ada mata yang melihat, Bu. Gue coba bikin di Depok itu youth development. Nggak ada tangan yang mengurusnya itu sih. Itulah kenapa alasan saya pengen ambil lisensi D atau C. Weh. Supaya pulang saya bisa buka, Coach. Nggak perlu lisensi kali. Harus kan. Gue nggak punya lisensi, gue bisa buka. Iya, maksudnya grassroots kan. Dia pengen langsung megang itunya. Iya, Gue punya tim gitu. pelatih yang Gratis. mantan pemain juga yang punya berlisensi. Pelatihnya, tapi apakah gue harus tapi ngapain? paling tidak koneksi gitu. Saya tahu ini ada yang bagus nih, bisa bawa kemana, bisa taruh di mana, bisa di trial di mana gitu-gitu. Itu tuh pengennya gitu, pensiun tiap sore kan. Siapa tahu ada Samuel Amo. Pensiun. Udah banyak duit Mamat mau pensiun cepat nih. Bukan nanti, bukan sekarang. 5 tahun lagi udah mau pensiun. Gue aja nggak mikirin pensiun, Mat. Dia mau kerja sampai umur 100 katanya. Itu sih lebih kayak adiksi. Adiksi kerja. Gue akan pensiun gue. Aku takut. Oke, ini dari Coach Yasin dan juga Mamat. Saran atau solusi untuk pemain lokal kita agar berani mengambil resiko, baik yang sudah berkeluarga maupun tidak, untuk berani going abroad, apa saran kalian? Saya no comment kalau ini, apalagi dari daerah pengen ke kota sini ya. Saya tuh no comment karena menurutku ketika mereka dengar terus mereka, oh ya kita ikuti saran kakak bapak dan stuck. Masa depan, kalau kita merasa bertanggung jawab sama masa depannya gitu ya. Gini, kita itu kan bisa, gini, gue itu tidak punya mimpi untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Gue mulai dengan lingkaran gue dulu kecil. Dengan KKS yang sudah berjalan. Makanya gue punya 8 bola di Depok. Kita manfaatkan. Gue bikin SSB Academy. Karena kita sudah punya link di Portugal dan kita bisa cari donatur. Kita bisa berangkatkan next kloter. Kloter berikutnya semoga tahun depan sudah berangkat lagi. Ada kloter berikutnya. Jadi kalau gue bilang mulai dari kecil-kecil aja lah. Kita kasih kesempatan, nggak mungkin gue ke Papua, nggak mungkin gue ke Ambon. Harus orang di sana memang. Harus orang di sana. Jadi gue fokus ke Depok-Depok aja.
Ngerti nggak? Nah, siapa tahu ada, kalau sana ada orang telepon gue mendadak, itu kan kasusnya Syaidan sama Rico Simanjuntak kan gitu. Iya, di telepon, coach ini ada 2 pemain mau trial. Nah, nanti akan kejadian hal yang sama. Coach ini ada 2 pemain dari Ambon, ya udah lu datengin aja, kita trial. Kalau bagus kita ambil, kalau enggak ya kita balikin. Nah, hal-hal itu akan kedepannya akan lebih sering terjadi. Bahwa gue direkomendasikan oleh rekanan gue, network gue kan cukup luas di seluruh Indonesia. Kalau ada yang bagus ya welcome. Tapi kita incernya U13 sama 15 sampai 15. Berarti orang-orang yang apa ya namanya istilahnya, buat orang-orang yang ke daerah-daerah yang berani ngambil resiko ngambil pemain, yuk kita coba trial tuh siapa? Agent atau siapa istilahnya? Enggak kan, kesempatan ada, kesempatan setelah kesempatan adalah koneksi kan. Koneksi misalnya saya di Papua, saya punya koneksi, saya kenal Coach Justin. Coach Justin punya klub futsal. Saya coach ini pemain bagus nih, coach silakan coba gitu kan. Saya tanggung misalnya. Nah, itu kan berarti lo harus punya dana kan, atau betul, makanya makanya kan tujuan saya mulia nih. Maksudnya saya tuh lahir di daerah Fak-Fak yang saya sadar bahwa untuk urusan skill bola saya kalah nih. Ya Tuhan, teman-teman saya tuh bagusnya kurang ajar tuh. Ya, bagus banget lah. Bagus banget dari kiper, mau cari kiper sampai striker. Hojlun aja kalah itu. Kalau ada namanya Abang Alun. Itu satu-satuan, 1 gol bajingan. Anjing gue tanya Bapak Alun anjing. Iya. Bikin jalan tol ya. Ya kemarin Jailani pasang di ini nih, Ultimate Team di kita. Itu orang tanya, ini pemain mana? Siapa sih? Itu bener bagus itu. Nggak mungkin orang telepon gue mau datengin terus gue bayarin. Iya makanya kan. Iya. Ada orang-orang Kecuali coach agen. Kecuali gue agen. Dan gue bukan agen. Gue nggak mau punya klub. Gue hanya pengen fokus ke pembinaan. Pada saat ini masih di sekitar Depok. Iya. Kemungkinan besar gue bikin lapangan di Jogja. Lapangan bola sama 3 mini soccer. Ini masih dalam tahap penjajahan lah. Kalau itu jadi, gue akan buka sekolah juga di sana. Dan kedepannya gue nggak tahu mau buka coaching soccer field di mana lagi. Tapi gue nggak muluk-muluk, Mat. Jadi gue mau fokus sekarang di Depok ya Depok. Iya. Nanti kalau Jogja jadi ya gue fokus di Jogja. Iya kan? Nah dari situ ya kalau ada orang telepon ya silakan datang. Lu bisa ikut trial, bagus kita ambil, nggak bagus gue balikin. Nah kesempatan itu yang memang susah ya. Sulit. Itu tangan-tangan malaikat yang mau mengambil dari pelosok-pelosok, lu danai. Dulu di Fak-Fak mungkin Coach tahu manajer pertamanya Coach Pak Yos Renmeu kan itu selalu kan bikin itu tuh. Almarhum itu kan tetangga. Aduh, kalau beliau masa berapa pemain bagus yang dilihat, ini bagus banget. Kenapa di Fak-Fak doang nih? Ini bagus banget nih. Sama pelatih pertamanya Jailani, Om Abu, udah almarhum juga tuh. Itu orang-orang yang anjir ini potensinya bagus nih, kita apain ya? Telepon Jailani lah. Oke, kita ke Jakarta ya, Jailani. Karena mereka lihat itu, mata mereka ada, koneksi mereka ada. Itu juga semua kebetulan, tiba-tiba gue ditelepon, coach kita ada trial lawan tim dari Papua. Ya, oke aja. Iya, terus lo ngeliat akhirnya ada bakat-bakat. Bisa nggak ada tanya, bisa nggak mereka nggak intervensi ya, mereka bisa nggak ada pemain yang ikut di timnas. Nah itulah dapet Jailani. Iya. Itu pemain waktu itu ada Om Dula, ada Sepi Karet, bagus sumpah. Bagus banget sumpah. Dan saya lahir di lingkungan itu yang saya melihat satu persatu gagal tuh jadi pemain bola pro. Ya kecuali Jailani lah. Satu-satu gagal tuh. Om Iwan Colo kan di Persipura 2005 lawan Persija itu yang sempat masuk di babak kedua. Itu kan tetangga juga kan. Nah, itu tuh karena dia migrasi ke Jayapura, tinggal di Jayapura, masuk di Persipura, habis itu jadi Persipura senior kan. Sekarang dia pelatih akademinya Persipura. Itu tuh ada rentetan. Kalau di situ doang, itu saya udah melihat berguguran banyak banget. Robi Sesa bersaudara, Persipura itu sekarang divisi berapa sih? Divisi 2, Liga 2. Sedih banget. Nah, kemarin Persipura juga owner yang baru tuh kita udah meeting juga. Nah, itu ya mungkin lewat kita harus kan jadi CEO katanya. Bukan CEO. Ngakumat. Bukan CEO. Saya Dewan Pembina. Bukan. Apa dong? Director of Football. Wey. Enggak, tapi kan tujuan di situ kayak ayolah. Maksudnya kalau daripada kita fokus ke belanja pemain dan lain sebagainya, dana-dana itu dipakai untuk ayo kita bikin satu dulu di mana. Jadi yang muda-muda bisa kirim ke kita ya.
Bisa aja gitu, tapi kalau bagus ngapain kirim ke Coach Sukarville? Kalau bagus mending langsung ke Persija. Dimaksimalin. Terus kirim ke gue, lu bisa ke Portugal. Tapi Kalau ini lu tetap di Persipura. yang penting mereka sukses dulu Coach. Itu bedanya. Enggak, gue incer 13-15 aja. Iya, itu maksudnya gampang, maksudnya buka dulu. Kita buka satu, kita coba Sorong, itu banyak klubnya Boas, klub lokalnya Boas, Putra Yohan, itu tuh pemain dari kiper sampai depan itu bisa ngegolin semua itu. Itu buka lagi di Manokwari, Jayapura udah ada. Kita buka dulu satu. Ini tuh sebagai akademinya Persipura, pengen saya gitu. Kalau beliau panjang di situ, kita berkolaborasi, pengennya ada yang gini gitu. Investornya siapa tuh, Mat? Sekarang Persipura? Pak Owen kan yang dulu PSBS. Oh, Biak situ. Iya, Nusa Tuna. Oh, bukan Mamat Gun Shop. Bukan. Wah, dari belakang. dari hasil senjata dicuci uangnya buat ini ternyata nih. Tidak, sumpah demi Allah saya tidak terima apapun. Maksudnya Persipura karena beliau panggil, Mat, kira-kira gimana nih saya Persipura gitu. Wah, ada kesempatan untuk memberikan unek-unek yang saya udah pendam lama gitu. Ya udah kasih tahu kontribusi itu. ke situ ya. Iya. Ya kita harapkan lah juga ke depannya banyak tangan-tangan emas, tangan-tangan malaikat yang juga bisa memberikan kesempatan Iya, untuk daripada di anak-anak daerah muda bikin kita. klub baru, mau ngapain sih kalian? Mending bikinnya begini, bikin klub. Bikin klub Makanya doang. gue Beli juga klub nggak baru. pernah mau bikin klub. Sama sekali nggak. Gue bener-bener mau fokus ke akademi. Iya. Yang U10, U12 sampai U15. Iya, karena percayalah kalau klub kalian juara ya, bapak-bapak miliarder di luar sana ya. Kalau tim kalian juara mungkin kalian senang, tapi kalau kalian melihat dari atap lapangan yang kalian bikin menghasilkan pemain timnas itu jauh lebih bahagia. Kayaknya sih. Untuk jangka panjang Itu ya, jauh maksudnya. lebih bahagia. Betul. Masa tua kita duduk dengan kopi, celup sagu. Anak-anak yang kita pemain ini sukses dulu, kita. dulu mah. Sagu emang harus dicelup. Kalau enggak ya patah kayak sagu yang keras. Kita kan Sagu sukanya keras. buat Dia cemilan suka yang sagu keras. keras. Bukan yang papeda. Gue tampangnya sagu aja gue nggak Ya. tahu. Nah kan Koci pernah ke Kaks yang di toples itu. Oh kita nggak suruh coba Koci. So kasihlah. Nanti Suruh ya. celup. Nah, Saya celup itu. siksa Anda dengan sagu. Ya itu dia, kita lihat nanti apakah kedepannya dari main-main lokal kita mungkin juga faktor makin kedepannya makin melek dan secara mentalitas juga makin berani untuk bisa mengadu nasib, pastinya dengan kesempatan yang terbuka untuk para pemain lokal kita, karena kalau nggak ada kesempatan percuma juga kita mengumpulkan niat membangun mental kalau tidak ada kesempatan yang diberikan untuk para pemain lokal kita untuk berani go abroad. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen Water Break. Ini dia nih. Ini nih. Ini dari AI seperti Nice. biasa. Nice to meet you. Bentar, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, kita toss koin dulu seperti biasa. Beckham saya. Beckham MU ya. MU, tumben nggak keluar Beckham. Coach, pertanyaan pertama, 5 pesepak bola dunia paling family man menurut AI. Mau diambil apa lempar? Ambil lah. Ambil. Ngapain lempar? 5 pesepak bola dunia paling family man menurut AI. Siapa Coach? Beckham. David Beckham dengan anak-anaknya ada 4 biji itu ya. David Beckham, apakah ada? Ada. David Beckham di nomor ketiga. Kemudian Coach, siapa lagi Coach? Setelah Zidane. Beckham. Zinedine Zidane, apakah ada? Zinedine Zidane survei membuktikan tidak ada. Leo Messi Lionel dari Messi. pacaran dari Pacaran. kecil sampai nikah. Sweetheart punya dari anak. kecil ya. Dan tidak ada gosip-gosip apa-apa. Tidak ada. Kemarin nonton Coldplay bareng. Benar. Gak ngumpet mereka. Malah senang mereka. Lionel Messi, survei membuktikan. Wah, Nomor 1. Siapa lagi, Mat? Udah hilang. Siapa lagi, Mat? Sabar. Pemain paling 5 pesepak bola dunia paling family man. Ya. Ini family man banget. Dia tuh tidak punya. Udah buruan. Masih ada 13 detik. Gitu. Gak punya banyak ini yang dia upload selalu anaknya, ngajarin anaknya main bola. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Itu family man banget. Eksploitasi anak. Apakah ada Cristiano Woi, Ronaldo? eksploitasi anak. Survei yang membuktikan. Eksploitasi ada. Kan diajarin keras Nomor berapa? banget. 2. Nomor 2. Sudah menang saya. Sudah menang saya. Ya, sudah dapat 90. Mamat, Koci baru 30. Siapa lagi, Mat? Saya ya. Ini kalau dari gua sebagai mata host nih, susah nih 2 sisanya nih. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba. 2 susah. Susah menurut gua. Dia mah mainstream Messi sama Ronaldo. Ya, Kalau ini susah menurut gua. ya pasti nggak tahu dia lah. Tahu dong.
Zidane tadi udah ya? Udah. Salah. Masih ada waktu 10 detik. Sabar, santai aja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya, Nah, Maxi Lopez. tai. Kurang family man apa? Ngasih- Dia ngasih ngomong sama istrinya. Icardi. Bukan ngasih. Oh. Dia family man, cinta banget sama Cinta istrinya. banget. Cuma Icardi Inter Milan kurang ajar. Sampai sahabatnya diberikan istrinya sekalian. Wah, enggak dia nggak nggak dikasih. berikan. Orang Diselingkuhin. Icardi yang tolong. Enggak, itu istrinya yang nakal, nacikal. Oke, apakah ada Maxi Lopez? Survei buktikan. Tidak ada. Coach. Maldini. Maldini Pali. Maldini Pali apa Maldini Enggak, Pali? Maldini Paolo Maldini. Apakah ada Paolo Maldini? Survei membuktikan. Tidak Tidak ada. ada. Habis Koci. Mama terakhir kesempatannya. Tidak ada ya. Weh, ini kalau nggak family man saya marah ini. Siapa ini? Ngolo Kante. Enggak. Emang lu tahu wujud keluarganya N'Golo Kante kayak gimana? Tahu. Tahu. Bohong. Gua aja. Sampai sekarang gua nggak pernah ingat mukanya. Saya orang paling baik, pemain bola paling baik Ngolo Kante. Kalau Family paling man, baik, iya. Ngolo Kante. Ngolo Kante. N'Golo Kante, apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Salah. Habis. Nggak ada. Nggak, Muhammad Salah. Nggak ada. Nggak. Siapa dong? Siapa doang? Modis sama Lewandowski. Gue Modis keluarga Modis gue nggak tahu yang mana. Lewandowski gue tahu istrinya. Kemarin coach siapa ya yang datang ke Kroasia terus ke rumah masa kecil Modric, sedih banget. Terus dia gantung ini pemain juga. Oh. Pemain Madrid atau pemain apa ya? Dia gantung jersinya Modric Kroasia di depan pintu. Gubuk coach. Namanya Modric Modric. luar biasa sih. Ya kalau dia emang kan dari negara perang. Dan udah memang dulu. hancur, maksudnya atapnya udah nggak ada gitu memang. Oh ini bininya. Anaknya, gue gak pernah ngeliat Modis bawa anak gitu. Itu pas ini Madrid ya? juara kan ada. Ya, cuman gak pernah diekspos sama dia kan. Oke, next. Oke, berarti Modis dan Lewandowski yang memang gue Saya bilang ya, susah. 90. Oke. Sementara Mamat unggul dengan 90 poin, Koci 30 poin. Sekarang saya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. 5 adik kakak terpopuler sepak bola dunia versi AI sepanjang masa. Ambil, lempar. Ambil. Oke. Sabar dulu Nah, lama ya, bajingan. 20, 19, 17, 16, 15, Dunia nih, 14, Dunia. 13, 12, Nah. 10, 9, 8, 7, Nico dan Inaki. Nico dan Inaki Williams ya. Apakah ada survei yang membuktikan populer banget nih? Nggak ada. Coach, 20 detik dari sekarang. Frank dan Ronald De Boer. Oke, The Boer Brothers. Apakah ada Frank De Boer dan Ronald De Boer? Survei yang membuktikan. Ada. Nomor berapa dia? Satu. Nomor 1 langsung. Udah Coba. selisih 10 poin nih Coach ya Mamat. Oke, udah Coach. Inzaghi bersaudara. Inzaghi Brothers, sama-sama jadi pelatih sekarang, sama-sama jadi pemain dulu, sukses jadi striker. Apakah ada Inzaghi Brothers? Survei membuktikan. Nggak ada loh. Nggak ada ya. Oke, Mat, 20 detik dari sekarang. 13, 11, 10, Anjir di kepala kau kenapa dua nama 9, ini, bajingan? 8. 7, 6, 5, 4. Fabio Rafael. Rafael, ada Silva Brothers. Fabio dan Rafaelnya MU dari Brazil. Apakah ada survei membuktikan? Nggak ada. Ayo Coach. Neville bersaudara. The Neville Brothers, ini dia pasangan kakak beradik yang sukses di MU dan juga pernah Kenapa memperkuat nggak timnas Inggris. kepikiran, Bang? Apakah ada Gary Neville dan Phil Neville? Survei membuktikan. Ada di nomor 4. Koci sementara unggul nih. Dengan berapa tuh Koci berarti kan 50 100 itu ada 100 dia benar, 100. Waktu. Oke Coach. Waktu masih ada 20 detik dari sekarang Coach. Berikutnya siapa? Paling populer versi AI all time. Coach ada nih. Filipini. Anjing. Atalanta, anjing Itali. Lazio. Emmanuel Filipini sama siapa lagi gue lupa Filipininya. Alessandro. Bukan. Habis waktu. Habis waktu, ada nggak jawabannya? Udah nggak ada. Nggak ada, oke. Beto. Selesai. Dia malah bengong. Oke, Iya. siapa kok? Enggak, udah 2 kali kan? Oh, 2 kali ya? Iya, 2 kali. 2 kali. Oke. Iya. Berarti Koci memimpin. Kita lihat yang belum ada. Milito Brothers. Oh iya, Milito. Bellingham Brothers. Oh iya, dan Bellingham, Hernandez kampret. Brothers. Ya, itu dia
Sementara Koci unggul dengan 100 Tapi poin. Milito Brothers dengan Inzaghi Brothers kayaknya Inzaghi Brothers lebih terkenal Iya lah. sih, iya. Masa Gabriel Milito, Simone Iya, sama exactly. Philip. Gaby Milito agak kurang terkenal sebenarnya Iya. Gaby Milito ya. Oke, itu dia dari sementara Koci 100, Mamat 90 poin. Koci unggul 10 sementara dan kita masuk ke babak penentuan dengan 5 ayah anak terpopuler sepak bola versi AI. Ambil apa lembar coach? Ambil. Oke. Kita mulai 20 detik dari sekarang. Silakan coach. Maldini. Berarti Cesare dan Paolo Maldini ataupun Maldini family ya. Apakah ada Maldini family, ayah dan anak? Survei membuktikan. Ada nomor 1. Waktu. Oke, coach. Yang kedua, coach. 20 detik dari sekarang. Sama Jordi. Cruyff dan Jordi. Apakah ada Cruyff, ayah dan anak Cruyff? Survei membuktikan. Tidak ada. Karena Jordinya nggak populer. Silakan, Mat. Enrico 20, Federico Chiesa. 19. Chiesa dan Federico dan Enrico. Oh, Oke. Survei membuktikan Chiesa. Ada di nomor 5. Masih belum bisa mengejar Mamat. Oke. Terakhir. Beda 50 angka. Silakan, Mat. Diego Simeone dan Giovanni dan adiknya. Simeone dan anaknya Giovanni dan juga sekarang yang Giuliano ya di Atletico. Apakah ada Simeone, ayah anak Simeone? Survei membuktikan. Tidak ada. Coach, waktu terakhir lo, kesempatan terakhir lo. Waktu. Oke. 17, 16, 15, 14, ayah anak terpopuler. Zidane. Apakah ada survei membuktikan? Anaknya nggak ada yang sukses, Coach. Mat, terakhir, Siapa Mat. lagi? Santai. Masih ada waktu. Belum jalan waktunya. 19, 18, 17, 16. Anjing Simeone. Waktu terakhir Mamat untuk bisa mengejar 13, 12, selisih 50 angka. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Merino. 1. Siapa? Merino. Merino siapa nih? Michael Merino. Oh, Michael Merino. Ya anjing gak terkenal banget. Biarin aja. Merino, ayah anak, apakah ada survei membuktikan? Ya, itu dia. Mamat gagal lagi. Siapa ya? Kita lihat nomor 2 ada Michael Badia. Michael. Ketiga ada Turam. Iya tuh. Dan juga ada Halan, brother. Halan ayah anak, gitu dia. Enggak sih Simeone lebih tuh kalau Walaupun Haaland ya. bapaknya mungkin nggak sukses ya, bapaknya Halan, tapi ya Anjing tuh. diingat banget. Tapi Turam memang. Kayaknya ada lagi siapa ya? Inzaghi harusnya ada. Enggak, di- bapak anak. Bapak anak siapa lagi ya? Iya, Eropa. Bang Pelu. Ada Beckham anaknya Nggak ada gagal. lagi ya, Beckham anaknya gagal. Udah nggak ada lagi ya? Zidane anaknya juga gagal. Iya, gagal semua. Oke, itu dia. Ya, nggak penting. Yang Jawaban-jawaban penting terakhir Mamat sementara. kalah lagi. Lagi Koci unggul dalam segmen Water Break kali ini. Kalah lagi 2 kali beruntun kalah. Turam, kok bisa Turam lupa? Gagal kali. Terlalu Oke. sombong sih dia. 2 episode Mana beruntun. ada sombong? Kita ada sedikit bahasan awal soal mental. Gue ngebrot kenapa pemain lokal kita cenderung sulit untuk bisa bermain di luar. Banyak yang terjebak dalam zona nyaman, termasuk faktor keluarga menjadi alasan sering sekali kita gagal bermain di luar negeri. Tadi Mamat dan Koci bilang juga faktor ketika proyeksi datang dari klub besar mungkin akan membuat chance-nya lebih besar. Tapi ketika datang dari klub yang mungkin harus berjuang dari nol, kemudian juga tidak ada kejelasan proyek sejak awal, maupun juga mungkin tidak bisa membawa keluarganya, yang membuat akhirnya pemain-pemain lokal itu cenderung untuk kurang berani untuk terjun going abroad. Kemudian juga tadi faktor kesempatan yang sedikit membuat akhirnya kita juga jarang untuk berani bermain keluar, dan juga tadi mungkin tidak well prepare gitu ya. Maksudnya kita tidak disiapkan bekal bahasa, mungkin juga kita cenderung buta dengan makanan di luar sana yang akhirnya membuat orang-orang kita Lack of information. lack of information ya, tidak ada riset juga, atau mungkin juga lack of education yang membuat beda sama orang-orang yang mungkin mau sekolah keluar itu biasanya udah sejak dini sudah banyak informasi dan juga edukasi yang membuat mentalnya sudah berani untuk belajar keluar. Beda dengan orang-orang lokal yang ingin belajar sepak bola, itu tidak ada edukasi, tidak ada informasi, tidak ada teman di sana, membuat akhirnya kita jarang untuk berani bermain di luar negeri sana. Semoga dengan peningkatan sekarang nih makin banyak main-main diaspora,
main kita ke depannya untuk lebih berani secara mentalitas maupun well prepared untuk bisa berani bermain di luar negeri sana. Oke? Mungkin kalian juga Sobat Sporty bisa tulis komentar-komentar ataupun juga topik-topik seru yang akan dibahas di versus episode berikutnya, akan kita pertimbangkan dan kita akan jadikan bahan untuk argumentasi juga diskusi bersama Coach Yasin dan juga Mamat untuk episode berikutnya. Sobat Sporty, terima kasih sudah memberikan dukungan dan juga komen-komen dan juga saran. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you Coach, thank you juga Mamat. Sampai ketemu dalam Versus!